Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya, Hendras Budi Paningkat, dalam catatan harian pegawai ATR BPN. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang kisi-kisi dalam seleksi kompetensi bidang SKB penerimaan calon pegawai negeri sipil pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional tahun 2021, tentunya dalam perspektif catatan harian pegawai ATR BPN. Teman-teman, dalam beberapa hari yang lalu Panitia Seleksi Nasional Pengadaan Calon ASN tahun 2021 Kementerian ATR BPN telah mengeluarkan hasil rekapitulasi seleksi kompetensi dasar pengadaan CPNS tahun 2021, di mana teman-teman sudah dapat mendownload dan melihat hasilnya. Nah, selanjutnya ditunggu untuk mempersiapkan diri dalam rangka mengikuti seleksi kompetensi bidang selanjutnya. Nah, teman-teman yang mendaftar di Kementerian ATR BPN telah diberikan informasi mengenai kisi-kisi atau materi yang harus dipelajari dalam mengikuti SKB. Di situ teman-teman telah diberikan informasi mengenai kompetensi umum dan kompetensi khususnya. Apa saja yang harus dipelajari. Nah, dalam video ini saya mencoba untuk memberikan informasi mudah-mudahan berguna dan bermanfaat bagi teman-teman semuanya dalam mempersiapkan diri mengikuti seleksi kompetensi bidang selanjutnya, terutama bagi teman-teman yang mendaftar pada analis hukum pertanahan, pengolahan data yuridis pertanahan, verifikator berkas permohonan hak. Oke, kita mulai ya. Nah, teman-teman sebelum kita menginjak pada kompetensi umum di sini saya arahkan teman-teman juga mempelajari tentang kelembagaan pada Kementerian ATR BPN. Nah, informasi kelembagaan ini teman-teman dapat mengakses pada websitenya Kementerian ATR BPN. Mencari informasi apa sih Kementerian ATR BPN itu tugasnya seperti apa, teman-teman bisa mencari di website tersebut, atau teman-teman juga mengakses di website PPID PPID di ATR BPN. Nah, di sini saya sarankan teman-teman juga mengenal dan mempelajari mengenai struktur organisasi pada Kementerian ATR BPN. Nah, di situ misalnya ada Dirjen atau eselon 1, Irjen atau Sekjen. Nah, di Kementerian ATR BPN itu ada berapa? Teman-teman harus tahu siapa tahu keluar dalam tes di SKB. Selanjutnya juga teman-teman perlu mempelajari tentang tugas dan fungsi dari Kementerian ATR BPN itu seperti apa. Nah, untuk mempelajari tugas karena teman-teman mau masuk pada era kerja di pemerintahan, tentunya bukan teori lagi, tetapi rujukannya adalah dasar hukumnya adalah peraturan. Nah, di sini teman-teman bisa mempelajari tentang Perpres nomor 47 dan 48 tahun 2020 tentang Kementerian ATR Kementerian Agraria dan Tata Ruang, dan tentang Badan Pertanahan Nasional. Nah, untuk tugas yang lebih teknis lagi, teman-teman juga bisa melihat pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN nomor 16 tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian ATR BPN.
Nah, di level pelaksana ya, di tingkat kabupaten dan provinsi, tugas-tugas dari ATR BPN seperti apa? Teman-teman bisa melihat dalam Peraturan Menteri Negara Agraria ya, Permen ATR Kepala BPN nomor 17 tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional dan kantor pertanahan. Jadi ingat ya, dasar hukum dari kelembagaan ya, untuk Kementerian ATR itu 47, untuk BPN 48 ya, 47 48 tahun 2020. Sementara yang lebih teknisnya mengenai struktur organisasinya di pusat itu diatur dalam Permen ATR nomor 16 tahun 2020 dan selanjutnya nomor 17 tahun 2020 itu tentang organisasi dan tata kerja pada Kanwil dan kantor pertanahan. Nah, di sini juga teman-teman mungkin bisa menambah pengetahuan mengenai profil singkat pejabat eselon 1 pada Kementerian ATR BPN, di mana pejabat eselon 1 ini organisasinya seperti apa ya, teman-teman perlu dipelajari ya. Siapa tahu ada pertanyaan seputar kelembagaan di Kementerian ATR BPN ya. Di sini teman-teman juga bisa mengakses di laman PPID ya. Nah, selanjutnya teman-teman juga bisa mempelajari tentang visi dan misi dari Kementerian ATR BPN ya. Visinya seperti apa, misinya seperti apa. Nah, teman-teman bisa melihat di laman PPID ataupun di website BPN ya, websitenya ATR BPN. Nah, oke. Selanjutnya setelah teman-teman mempersiapkan mempelajari mengenai kelembagaan ya, dicari informasinya. Nah, di sini kisi-kisi yang perlu dipelajari yaitu yang pertama kompetensi umum ya, yaitu mengenai dasar pertanahan. Nah, apa aja yang harus dipelajari? Di sini saya sampaikan teman-teman mempelajari tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 ya, UUPA, tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Di situ sebagai yang paling mendasar yaitu tanggal 24 September tahun 1960 itu sebagai hari lahir UUPA ya. Nah, mungkin sekarang diperingati dengan Hantaru, kalau dulu istilah terkenalnya Hari Tani. Nah, itu sebagai hari yang bersejarah. Terus yang berikutnya juga teman-teman perlu memahami bahwa UUPA itu sebagai unifikasi hukum ya, menghapus dualisme hukum tanah, menghapus asas domain ya, di mana unifikasi hukum itu unifikasi hukum tanah se-Indonesia, namun tetap menghormati dan mengakui hak-hak adat atas tanah. Nah, ini filosofi UUPA juga harus dipelajari. Terus juga mempelajari mengenai politik pertanahan yang terkandung di dalam UUPA, terutama pasal 33 ayat 3 mengenai bara, bumi, air, dan ruang angkasa, di mana pada konsepnya dalam tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Nah, selanjutnya masih di UUPA ini teman-teman juga perlu mempelajari mengenai hak menguasai negara, pasal 2 UUPA. Nanti teman-teman bisa dibaca ya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Nah, selanjutnya juga saya sampaikan teman-teman juga harus mempelajari mengenai hierarki hak-hak penguasaan tanah dalam hukum tanah nasional UUPA. Jadi UUPA berlaku itu sebagai hukum tanah nasional. Di situ hierarkinya ada hak bangsa Indonesia, hak menguasai negara, hak ulayat masyarakat hukum adat, hak perorangan atau individual, hak atas tanah, misalnya hak atas tanah wakaf, hak jaminan atas tanah. Nah, ini juga perlu dipelajari, dibaca-baca. Nah, selanjutnya yang
perlu juga dipelajari dalam kompetensi umum dasar pertanahan, yaitu teman-teman harus memperhatikan pasal-pasal penting dalam UU PA ya. Misalnya pasal 6 UU PA, di mana di situ mengenai semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial ya. Fungsi sosial hak atas tanah itu pasal 6. Terus pasal 7 mengenai tidak merugikan kepentingan umum dari penguasaan tanah ya. Pemilikan penguasaan tanah tidak merugikan kepentingan umum serta tidak melampaui batas ya, karena penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan. Terus pasal 8 ya, di situ mengenai hak menguasai negara ya dalam hal pengambilan kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi, air, dan ruang angkasa itu diatur oleh negara. Terus ada pasal 15 ya, di situ mengenai kewajiban dari pemegang hak atas tanah, yaitu memelihara tanah termasuk menambah kesuburannya ya. Itu merupakan kewajiban tiap-tiap orang atau badan hukum yang memiliki hubungan hukum dengan tanah. Nah, di sini teman-teman juga perlu pelajari pasal-pasal penting ya, nanti dilihat di stabilo ditandai. Nah, yang berikutnya dalam kompetensi umum dasar pertanahan ya, ini biasanya merujuk di UU PA. Di situ juga teman-teman perlu mempelajari mengenai jenis-jenis hak atas tanah versi UU PA. Di sini dalam pasal 16 ya, di mana dalam ayat 1 hak atas tanah itu yang dimaksud dalam pasal 4 yaitu terdiri dari hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai. Nah, di situ ada juga hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, dan hak-hak lain. Padahal selama ini prakteknya ada HPL, ada KMSRS. Ya, ini versi UU PA diatur seperti itu karena ini peraturan dasar ya. Tentunya ada peraturan pelaksananya. Kita bahas di selanjutnya ya. Nah, selanjutnya juga dalam UU PA itu ada pasal penting mengenai pendaftaran tanah ya. Di situ teman-teman bisa melihat di pasal 19 ya, di pasal 19 yang ditindaklanjuti oleh PP 2497 dan peraturan pelaksananya. Nah, di situ bunyinya, untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Jadi dasar pendaftaran tanah itu pasal 19 UU PA. Nah, terus pendaftaran tanah itu meliputi apa aja? Nah, dalam pasal 19 A, B, C ya, teman-teman juga harus pelajari mulai dari pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanahnya, pendaftaran hak atas tanah, pemberian surat tanda bukti hak. Nah, ini pasal-pasal penting dalam UU PA. Oke, untuk kompetensi umum mungkin kira-kira seperti itu ya, kupas tuntas mengenai UU PA. Nah, selanjutnya kompetensi khusus ya. Kompetensi khusus di sini ada beberapa hal yang harus dipelajari, terutama dalam administrasi pertanahan ya. Di sini ada administrasi pertanahan, perumusan kebijakan bidang agraria dan tata ruang, mediasi, penanganan perkara pertanahan, penanganan sengketa dan konflik pertanahan, pendaftaran tanah, penetapan hak tanah, pengadaan tanah. Nah, di sini teman-teman, kenapa saya warnai berwarna-warni ya? Karena yang administrasi pertanahan, pendaftaran tanah, penetapan hak atas tanah, ini pada prinsipnya ruang lingkupnya sama ini ya, sama. Nanti yang dipelajari kurang lebih juga peraturan yang sama. Yuk kita mulai ya. Di administrasi pertanahan ya, di sini ada pendaftaran tanah dan penetapan tanah ya. Saya sampaikan teman-teman untuk mempelajari tentang pendaftaran tanah ya. Pendaftaran tanah itu seperti apa ya, dipelajari mulai dari sejarah pendaftaran tanah, sistem pendaftaran tanah di Indonesia, dan tentunya pelaksanaan
pendaftaran tanah. Nah, rujukan yang dipakai ya, dasar hukumnya yang dipakai ya, kalau kerja di suatu instansi itu pasti rujukannya ke peraturan ya. Nah, di sini teman-teman dapat membaca di PP 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Lalu ditindaklanjuti juga dengan peraturan pelaksananya apa? Yaitu PMNA nomor 3 tahun 97, yaitu tentang peraturan pelaksana pendaftaran tanah, di mana teman-teman semua saya informasikan PMNA nomor 3 tahun 97 ya, sampai saat ini, saat video ini dibuat, telah mengalami perubahan sebanyak 3 kali. Nah, nanti juga dibaca ya perubahannya itu apa aja. Yang pertama melalui peraturan KBPN nomor 8 tahun 2012, di mana di sini substansi yang diatur seputar mengenai akta PPAT, belangko, dan tata cara pengisian belangko akta. Nah, ini juga perlu diketahui. Terus perubahan kedua, Permen ATR BPN nomor 7 tahun 2019. Nah, di sini yang dirubah ditambahkan mengenai pengertian sertifikat ya, sistem elektronik, tanda tangan elektronik, dan dokumen elektronik. Karena tahun 2019 mulai untuk diperkenalkan sistem elektronik dalam layanan pertanahan. Dan yang terakhir adalah Permen ATR BPN nomor 16 tahun 2021. Ini perubahan ketiga dari PMNA nomor 3 tahun 97 ya. Mulai sekarang dicari searching di internet PP 2497 PMNA nomor 3 tahun 97, termasuk peraturan perubahannya, karena di sini ada tambahan-tambahan. Nah, ini sangat penting ya, karena ini rujukan dalam layanan pertanahan bagi kami semua yang sudah bekerja pada Kementerian ATR BPN. Nah, selanjutnya di sini juga teman-teman perlu mempelajari alur pendaftaran tanah, terus istilah-istilah penting dalam pendaftaran tanah. Misalnya azas pendaftaran tanah, nah itu seperti apa dipelajari. Terus pendaftaran tanah sistematis, sporadis, itu pengertiannya apa ya, perlu dipelajari. Terus istilah penting mengenai data fisik itu apa, data yuridis itu apa, gambar ukur atau fileware itu pengertiannya apa, surat ukur, buku tanah, NIB, peta pendaftaran, peta bidang ya, perlu juga dibaca-baca. Nah, selanjutnya juga teman-teman perlu membaca mengenai daftar-daftar isian dalam pendaftaran tanah ya. Di sini dikenal ada 3 kelompok ya. Daftar isian yang kepala 1, 107 atau 103, 104. Ada 201, 202, 205, 207, 206. Ada 301, 311, 302. Nah, itu perlu dipelajari sebagai informasi bahwa daftar isian yang berkepala 1 yaitu daftar isian yang digunakan pada petugas-petugas di fisik, seksi fisik ya, dari fisik pengukuran, biasanya pengukuran, survei, dan pemetaan. Terus untuk yang berkepala 2 misalnya 201, nah itu daftar isian untuk kegiatan yuridis. Dan yang berkepala 3 itu daftar isian yang kaitannya tentang administrasi pertanahan. Misalnya 305 itu untuk pembayaran, 306, nah, 307 penyelesaian pekerjaan. Nah, itu daftar-daftar itu yang dipakai ya. Nah, itu yang dicantumkan dalam sertifikat, biasanya yuridis dan administrasinya. Nah, selanjutnya juga saya sampaikan teman-teman perlu mempelajari tentang jenis-jenis sertifikat ya. Di situ ada hak milik yang nomor 1, yang nomor 2 adalah hak guna usaha ya, kodenya 2, yang kodenya 3 itu
hak guna bangunan ya, kodenya 4 itu hak pakai, kodenya 5 itu HPL. Nah, itu perlu juga dipelajari ya. Terus selanjutnya mengenai materi penetapan hak tanah ya. Nah, perlu kami sampaikan, saya sampaikan kepada teman-teman untuk tahun 2021 ini tahun yang istimewa dalam Kementerian ATR BPN, karena di tahun ini banyak sekali peraturan-peraturan baru yang keluar ya, yang dikeluarkan oleh Kementerian ATR BPN. Nah, di sini saya sampaikan beberapa peraturan yang baru ya terkait penetapan hak tanah. Nah, teman-teman, yang pertama, teman-teman bisa mencari dan mempelajari mengenai peraturan pemerintah ya, PP nomor 18 tahun 2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah, di mana PP 18 tahun 2021 ini mengganti dari PP 40 tahun 96. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman juga mempelajari peraturan pelaksananya yang baru saja terbit ya, yaitu Peraturan Menteri Agraria ATR Kepala BPN nomor 18 tahun 2021 tentang tata cara penetapan hak pengelolaan dan hak atas tanah, di mana peraturan ini cukup tebal ya, lampirannya banyak sekali. Begitu saya buka, saya lihat, bersaing ini peraturan ini dengan UU CK, tebalnya hampir sama. Nah, ini peraturan yang sifatnya menyeluruh ya. Teman-teman dapat mempelajari tentang pendaftaran tanah, penetapan hak tanah di Permen ATR nomor 18 tahun 2021 ini. Pelajari pasal-pasal yang penting juga terkait subjek hak ya. Subjek hak atas tanah itu hak milik HGB ya, HGU, hak pakai, HPL, itu siapa aja, pelajari di peraturan ini PP 18 dan Permen 18 juga ya. Dipelajari mengenai subjeknya, objek haknya seperti apa, jangka waktunya, itu juga dipelajari. Terus proses terjadinya hak. Terus ada kewajiban dan larangan pemegang hak ya, restriction dan responsibility-nya ya, itu juga dipelajari. Terus pembebanan, peralihan, pelepasan, dan perubahan hak, termasuk hapusnya hak juga dipelajari. Nah, selanjutnya masuk di materi mengenai perumusan kebijakan bidang agraria dan tata ruang. Di sini dasar hukum ya, normatif dari perumusan kebijakan bidang agraria dan tata ruang ini saya tidak temukan, karena ini meluas sekali nih, mengenai kebijakan bidang agraria dan tata ruang itu luas sifatnya, sehingga di sini saya simpulkan, coba teman-teman pelajari tentang tugas-tugas pokok ATR BPN tadi ya, kelembagaan, serta proyeksi ke depan dari kebijakan ATR BPN itu seperti apa. Misalnya proyeksi ke depan itu akan ada layanan elektronik. Nah, ini sudah berlangsung. Terus roadmap kebijakan pertanahan ke depan itu seperti apa. Misalnya ada kegiatan PTSL ya. PTSL itu dilaksanakan untuk mendaftarkan seluruh bidang-bidang tanah ya, pelajari juga PTSL. Terus reforma agraria, nah ini juga perlu dipelajari ya, cari literatur tentang PTSL, reforma agraria, termasuk juga layanan elektronik, di mana saat ini sudah ada loh 4 jenis layanan elektronik ya yang sudah berjalan, yaitu hak tanggungan elektronik HTL, terus informasi zona nilai tanah itu juga sudah elektronik, pengecekan sertifikat, nah itu juga sudah elektronik, dan pembuatan surat keterangan pendaftaran tanah ya. 4 ini sudah elektronik, dan sekarang sudah ada ROYA elektronik. Tetapi ROYA itu
yang hak tanggungannya juga awalnya berbasis elektronik. Hak tanggungnya elektronik, maka royalnya juga bisa dilakukan secara elektronik. Nah, ini yang viral-viral di Kementerian ATR BPN. Teman-teman bisa mencari informasi mungkin melalui Facebooknya atau websitenya BPN. Nah, itu bisa dibuka-buka ya dari sekarang. Nah, untuk materi berikutnya, di sini ada materi kelompoknya sengketa dan permasalahan pertanahan. Di sini ada mediasi, penanganan perkara pertanahan, penanganan sengketa, dan konflik pertanahan. Ini saya kelompokkan sendiri karena ini juga mirip-mirip ya, saling berhubungan. Nah, untuk mediasi di sini saya sampaikan teman-teman mempelajari tentang peraturan Mahkamah Agung ya nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Nah, ini mediasi secara umum ya. Ini mediasinya seperti apa? Peraturan dasarnya teman-teman bisa mempelajari peraturan Mahkamah Agung ini ya nomor 1 tahun 2016. Nah, mengerucut lagi di penanganan perkara pertanahan ya, penanganan sengketa dan konflik pertanahan. Di sini juga saya sampaikan teman-teman untuk mempelajari peraturan lumayan baru juga ini ya, peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Permen ATR ya, Kepala BPN nomor 21 tahun 2020 tentang penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan. Nah, di sini ya untuk penanganan perkara pertanahan ya, penanganan sengketa dan konflik pertanahan yang sudah mengerucut ini, teman-teman bisa mempelajari di peraturan tersebut ya 21 tahun 2020 khususnya pada pasal-pasal penting, misalnya pengertian sengketa itu seperti apa, konflik itu seperti apa, perkara itu seperti apa. Nah, itu juga perlu dipahami. Terus selanjutnya juga teman-teman mempelajari bagaimana penerimaan dan distribusi pengaduan, nah, seperti apa. Terus berikutnya penanganan dan penyelesaian sengketa dan konflik seperti apa. Terus penanganan perkaranya, pembatalan produk hukumnya, terus tahapan mediasi, terus tim penanganan dan penyelesaian kasusnya seperti apa, perkembangan penanganan dan penyelesaian kasusnya juga perlu dibaca-baca, terus monitoring, evaluasi dan pelaporan, sanksi dan perlindungan hukum. Nah, di sini sudah dikupas tuntas dalam Permen ATR Kepala BPN nomor 21 tahun 2020. Nah, selanjutnya mengenai pengadaan tanah. Ya, di sini pengadaan tanah, rujukan yang harus dipelajari yaitu peraturan pemerintah ya PP nomor 19 tahun 2021. Baru juga kan? Ya, di sini ada peraturan baru tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum ya. Pelajari peraturan baru ini ya, yang penting-penting seperti pengertian pengadaan tanah itu seperti apa, objek pengadaan tanah seperti apa, penetapan lokasinya bagaimana, terus tahapan pelaksanaannya ya, mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil seperti apa. Benang merahnya coba dipelajari, ditandai ya, disimpulkan. Terus secara materi kisi-kisi yang ditunjukkan dari hasil pengumuman sudah itu ya, sudah saya bahas. Nah, selanjutnya untuk jaga-jaga saya sampaikan teman-teman juga mempelajari tentang PPAT ya. Di situ ada peraturan yang dijadikan rujukan ya untuk mengenai PPAT ya. Teman-teman bisa mempelajari PP nomor 37 tahun 1998 tentang peraturan jabatan PPAT dan peraturan pemerintah PP nomor 24 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 37 tahun 98 tadi tentang peraturan jabatan PPAT. Jadi
PP nomor 37 tahun 98 dipelajari. Terus perubahannya juga yang nomor 24 dipelajari, karena perubahannya itu tidak menghapus dari PP nomor 37 tahun 98. Di situ teman-teman pelajari mengenai PPAT seperti apa, tugasnya seperti apa, wilayah kerjanya bagaimana, terus akte-akte yang dikeluarkan oleh PPAT itu apa aja, terus kewajiban PPAT, larangan PPAT, teman-teman juga perlu dipelajari. Nah, demikian informasi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat ya bagi teman-teman yang mungkin mau mempelajari konten tentang pertanahan ya. Di sini saya sampaikan teman-teman juga bisa melihat atau mengunjungi channel YouTube saya ya. Misalnya teman-teman ingin mempelajari tentang sejarah pendaftaran tanah, lihat di channel YouTube saya juga ada. Terus sistem pendaftaran tanah, sudah ada videonya juga. Terus pendaftaran tanah di Indonesia, alhamdulillah sudah ada videonya. Terus mengenai PTSL juga sudah ada, reforma agraria juga sudah ada, terus pembuktian hak pasca Permen ATR BPN nomor 16 tahun 2021 juga sudah saya buatkan. Terus layanan pertanahan dan kantor pertanahan juga sudah ada. Terus ingin mengetahui mengenai sentuh tanahku, di situ juga sudah ada, termasuk konten-konten singkat lainnya. Ya, demikian ya. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya, biar channel ini tetap semangat dan berkembang. Saya Hendras Budi Paningkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.